Bos jalan tol sekaligus politisi Golkar, Muhammad Yusuf Hamka, mengaku siap jika nanti ditugaskan untuk mendampingi Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, maju di Pilkada Jakarta 2024. Ia bahkan sudah menyiapkan singkatan atau tagline jika duet mereka terwujud, yakni Ka'bah atau Kaesang Babah. Meski begitu, Yusuf masih belum bisa menilai seperti apa sosok putra Presiden Joko Widodo yang digadang-gadang menjadi calon gubernur itu. Terlebih usianya dengan Kaesang terpaut jauh. Menurutnya penilaian tersebut lebih baik ditanyakan langsung kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Namun Yusuf Hamka mengaku tidak masalah meskipun usianya dan Kaesang berbeda jauh. Sebagai informasi, usia Yusuf Hamka kini 67 tahun. Sementara Kaesang Pangarep berusia 30 tahun. Menurutnya duetnya dengan Kaesang nanti seperti semboyan Tutpuri Handayani, yakni di belakang memberi dorongan. Adapun rencana memasangkan Yusuf Hamka dengan Kaesang disampaikan langsung oleh Erlangga Hartarto. Erlangga mengatakan rencana itu akan dilakukan apabila Kaesang bersedia maju di Jakarta. Pelaku penembakan terhadap Donald Trump berhasil ditembak tewas seusai melancarkan aksinya pada Sabtu 13 Juli 2024. Adapun video pelaku penembakan terkapar diunggah oleh warga Amerika Serikat yang berada di sekitar lokasi. Meski begitu, pemerintah Washington ataupun tim kampanye Trump belum buka suara terkait identitas pelaku. Dikutip dari Tribun Jabar, video itu diunggah oleh akun X @hoj_snow pada Minggu 14 Juli. Rekaman video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan seseorang yang sedang telungkup di atap sebuah gedung. Saat gambar didekatkan, tampak samar-samar sosok tersebut menggunakan sepatu boot dan baju kamuflase. Diduga sosok tersebut tewas lantaran tidak bergerak sama sekali. Adapun sosok itu diduga sebagai sniper yang melancarkan aksinya ke Donald Trump. Kemudian di video yang berbeda terlihat tangkapan layar foto satelit Butler Farm Showgrounds, tempat Trump berkampanye. Ia menandai satu titik tempat jasad yang diduga penembak jitu itu tewas. Dari gambar itu terlihat garis lurus yang menghubungkan dengan titik podium Donald Trump. Kemungkinan jarak antara pelaku dan Trump sekitar 100 meter. Namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai identitas pelaku penembakan Donald Trump. Sementara di video yang berbeda terlihat tim keamanan bersiap siaga di atas atap. Sehingga saat Trump ditembak, tim keamanan pun langsung menembak pelaku. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana memberangkatkan 520 siklis Kediri Dolo KOM dari Monumen Simpang Lima Gumul atau SLG pada Minggu 14 Juli 2024 pukul 5:30 pagi waktu Indonesia Barat. Terlihat Menteri Sekretaris Kabinet atau Menseskap Republik Indonesia Pramono Anung juga turut mengikuti agenda cycling tahunan tersebut. Selain itu ada pula founder mainsepeda.com Azrul Ananda yang juga ikut dalam rombongan cyclist. Bupati muda berkacamata ini mengatakan rombongan cyclist akan finish di kawasan air terjun Dolo Kediri. Sebelum itu para cyclist harus menaklukkan rute Kelok 9 dan tanjakan Gigi 1. Bupati yang akrab disapa Mas Dito ini menyebut event bersepeda tahunan ini banyak diminati oleh para cyclist. Hal itu terlihat dari antusiasme para cyclist yang terus bertambah setiap tahunnya. Tidak hanya Kediri, peserta cyclist tahun ini datang dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Balikpapan, Berau, Batam hingga Papua. Bahkan sebanyak 80% berasal dari luar Jawa Timur. Mas Dito menjelaskan, event Kediri Dolo KOM 2024 ini tidak hanya disambut meriah oleh para cyclist, namun juga berdampak positif bagi warga dan pelaku usaha di Kediri. Pasalnya ratusan peserta Kediri Dolo KOM 2024 memenuhi hotel-hotel di sekitar Kediri. Mereka juga banyak yang berwisata kuliner dan membeli produk-produk lokal UMKM. Hal ini menimbulkan multiplier effect yang berdampak positif bagi masyarakat. Sementara itu, Azrul Ananda yang juga masuk dalam rombongan cyclist menuturkan
Kediri Dolo KOM memiliki daya tarik tersendiri. Kelok 9 dan tanjakan gigi 1 dianggap ikonik dan membuat penasaran para siklis dari berbagai penjuru. Apalagi dengan adanya bandara baru internasional Doho yang bisa memudahkan para siklis dari luar daerah untuk langsung landing di Kediri. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Alhamdulillah 520 peserta sudah berangkat dengan rute yang ada, mulai dari Simpang 5 Gumul ke arah Pelemahan sedikit, lalu nanti akan pit stop di Pendopo. Setelah dari Pendopo peserta rest jenak sebelum masuk ke tanjakan Dolo, yang mana bagi para pesepeda itu ada main course, ada the pain, dan yang terakhir ada keindahan air terjun Dolo. Nah, ini semoga event ini bisa menjadi event tahunan, bukan semoga, event tahunan yang terus bertambah pesertanya, karena ini 80% dari luar Jawa Timur. Ada yang dari Balikpapan tadi menggunakan penerbangan bandara, ada yang dari Berau, ada yang dari Papua, ada yang dari Batam. Semuanya penasaran sama Kelok 9 dan tanjakan. Isak tangis mewarnai kedatangan kelima jenazah rombongan satu keluarga pengasuh Yayasan Pendidikan Darul Falah Surabaya yang terlibat kecelakaan di Tol Solo Ngawi KM 497.800 jalur B pada Sabtu 13 Juli 2024 malam. Rencananya 3 dari 5 jenazah korban kecelakaan akan dimakamkan di TPU Kalilomlor, Kenjeran, Surabaya. Di antaranya pemimpin sekaligus pengasuh Yayasan Pendidikan Darul Falah Surabaya, Abdul Manan Misyari, 69 tahun. Kemudian anak kandungnya yang keenam, Ahmad Rofiu Zain, 26 tahun. Dan cucunya AM, 9 bulan. Sedangkan menantunya Rifatul Fatati, 26 tahun. Dan seorang cucu lainnya, AMF, 4 tahun. Akan dimakamkan di daerah Sidoarjo sesuai dengan lokasi tempat tinggal keluarga besanya. Hal tersebut disampaikan oleh tokoh ulama setempat, Kiai Haji Muhammad Hussein Yasin, yang ditunjuk keluarga besar untuk menjadi perwakilan sekaligus juru bicara keluarga selama berlangsungnya proses sholat jenazah hingga pemakaman. Pantauan reporter Tribun Jatim Network di lokasi sekitar pukul 22.30 malam waktu Indonesia Barat. Jenazah disolatkan oleh ratusan warga di musola kompleks Yayasan Pendidikan Darul Falah Surabaya. Korban Abdul Manan dikenal sebagai sosok penting di organisasi keislamannya di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Menurut istrinya Luluk Maslika, sang suami juga menjabat sebagai Ketua Rais Syuriah NU Kecamatan Kenjeran, Surabaya selama 6 periode atau selama 30 tahun. Abdul Manan juga diketahui menjabat sebagai Ketua MUI Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Selain itu, Luluk menambahkan, semasa hidup suaminya juga dikenal aktif dalam membina beberapa kegiatan keagamaan. Mulai dari menjadi khotib sekaligus imam sholat Jumat di hampir seluruh masjid kawasan Surabaya Utara. Kemudian memandu istighosa setiap selesai menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid Utama Yayasan Pendidikan Darul Falah Surabaya yang berlokasi di kompleks belakang rumah. Peristiwa nahas yang menimpa suami, anak, menantu, dan cucu Luluk ini bermula saat elf yang ditumpangi Abdul Manan dan keluarga berjalan dari arah timur Surabaya dengan tujuan akhir daerah istimewa Yogyakarta. Namun sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, elf menabrak truk yang berjalan searah di depannya dan terjadilah kecelakaan. Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengatakan, dugaan sementara polisi mengenai penyebab kecelakaan maut ini ditengarai dua kemungkinan, antara sopir mengantuk atau overkapasitas. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Luluk Maslika dan korban selamat Khulukin Nazida. Niku perjalanan apa? Mau ziarah, mau liburan apa berapa? Raker ya. Raker yayasan ngoten. Kemudian hari terakhirnya liburan ngoten ya. Itu perjalanan balik ke Surabaya atau bagaimana? Mau berangkat. Oh, baru mau berangkat. Kalau boleh tahu berangkatnya kapan?
Jam 1 malam. Jam 10-an malam. Berarti dini hari tadi nggih? Iya, jam 10. Jumat malam Jumat jam malam 10. ya. Ini waktu artinya tadi malam, kemarin malam ya. Pamit ada yang beda atau gimana? Enggak. Merasakannya enggak ada mungkin kalimatnya yang beliau pamit yang kadang kan yang mungkin nyeltuk apa gitu. Enggak ada. Enggak ada. Cuman sebenarnya ini kan baru juga mengundurkan diri, enggak ikut. Sudah ke yayasan itu nyadari. Terus saya coba mengundurkan diri, terus berpasangan diri. Sebenarnya aku ikut, tapi aku enggak bisa ikut. Itu di sekolah. Dan sama ini juga kasihan ini tinggal sendirian di rumah. Alasan boten derek kenapa Mek jenengan? Ya tenaga. Oh, capek ngoten nggih. Sudah nggak bisa jalan jauh. Oh. Kalau jalan jauh sudah nggak ini, kakinya nggak kuat. Faktor usia ya. Tapi kemarin sempat tak paksa, ibu ngapain nggak ikut? Biar refreshing, enggak, sampean sendirian di sini. Karena di sini tuh ada belakang itu kan ada kakak sama ada yang tukang bersih biasanya. Nah itu kebetulan yang tukang bersih itu mau nganterin anaknya ke pondok. Jadi akhirnya hari ini kan nggak ada orang siapa-siapa. Kalau misalnya saya ditinggal, saya tuh sendirian dengan leluas sampai belakang gitu loh. Ibu nggak tega, terus sama keadaan ibu juga nggak memungkinkan untuk ikut gitu. Berarti ngalahi gitu dengan Iya, untuk terus jaga pondok aku ya. nggak ikut gitu, aku nggak ikut wes, aku yang nggak kuat juga gitu. Ya sudah, akhirnya ibu buatan ikut gitu. Sempet kan Mbak wonten firasat sebelumnya. Saya tuh Sehari agak kapan? nggak enak hati pada saat saya dikasih kabar mau ke Jogja. Misalnya kan saya Kapan barusan itu? dari Jogja sebenarnya, tapi naik kereta tanggal 26 pulang tanggal 29. Terus guru saya itu kebetulan kan ngajar di SD juga dan ngajar di TK, jadi nyabang. Jadi di SD itu jadi guru kelas, di TK jadi guru ekstra. Masih satu yayasan. Iya, masih Benernya satu apa? yayasan sama TK. Nah, akhirnya guru saya yang di SD itu yang double itu cerita, aku habis ini ke Jogja loh. Ngapain? Iya, habis rapor diajak jalan-jalan. Kapan berangkat? Berangkat hari Jumat. Nah, ngapain kok berangkat hari Jumat? Wong kate MPLS kate mulai kok budal gak pegel ta. Senin wis mulai ngadepi arek kok malah tanggal-tanggal itu saya gitu sudah. Terus ya saya nggak berani ngomong sama Abi yayasan itu, nggak berani ngomong juga ya wes lah bismillah saya gitu, wes gak berpikir aneh-aneh juga gitu. Sempet ada ngimpi-ngimpi aneh nopo? Ya, tapi Dalam ngerasa semingguan. Gak enak gitu aja. Gak enak di awal denger mau ke Jogja di tanggal yang mendekati Hari mulai sekolah. Apa-apa. Ya saya pikir nggak ada apa-apa gitu. Soal rakernya itu sejak kapan Mbak? Rakernya Raker. itu seminggu yang lalu ya Bu ya. Sejak Senin tuh. Hari Rabu, Kamis. ya Rabu Kamis tanggal Oh 2 hari aja ya. tanggal 1 ya Bu. Rabu Kamis Raker lanjut Jumatnya baru liburan Iya, gitu. Oh, gitu. iya. Kegiatan tahunan Grebek Suro dilakukan warga Jalan Lesan Puro, Gang Sawo RT 2 RW 4 Malang secara meriah pada Minggu 14 Juli 2024. Rombongan warga membawa berbagai tumpeng dengan aneka isi menuju halaman makam Mbah Ageng Sambojo di Lesan Puro Gang Sate. Selain itu, ada juga kelompok bantengan yang ikut dalam rombongan kirap ini. Setelah sampai, tumpeng ditata dengan rapi di depan tulisan makam Mbah Ageng Sambojo di atas terpal. Tumpengnya antara lain ada aneka makanan ringan, pisang, roti, dan degan yang diberi bendera uang kertas Rp2.000. Latifah, warga RT 5 RW 2, ikut menjadi peserta kirap. Ia ikut pawai dan kegiatan di makam, yaitu tahlilan bersama peserta lain. Dikatakannya, tahun ini lebih meriah dari sisi jumlah tumpeng dan warga yang datang. Bahkan anak-anak juga banyak yang bergabung di acara itu bersama orang tua mereka.
Di makam itu ada keterangan bahwa Mbah Ageng Sambujo merupakan abdi dalam Ki Ageng Gribik. Ki Ageng Gribik sendiri adalah penyebar agama Islam di kawasan Gribik, Malang. Makam Ki Ageng Gribik sendiri berada di kawasan lain yang tak jauh dari makam ini. Makam Ki Ageng Gribik juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Malang. Latifah mengaku ia ikut kegiatan ini selain untuk persaudaraan juga ingin mendapatkan barokah. Ketua RW 4 Guntoro menyebut tujuan diadakannya kegiatan ini sebagai keselamatan atau bersih desa agar kampung selamat dari bahaya. Perlawanan Suriah mulai beraksi membantu Hizbullah di tengah konflik dengan pasukan pertahanan Israel. Pasalnya, perlawanan Suriah diketahui ikut menyerang dataran tinggi Golan. Adapun serangan roket itu diluncurkan dari wilayah Suriah. Dikutip dari Tribunnews.com, Dewan Regional Golan menyebut roket dari Suriah meledak di daerah Dalit Junction. Media Israel Yedioth Ahronot melaporkan roket Suriah mampu menciptakan kebakaran di mana-mana. Sementara Suriah pun belum memberikan komentar terkait tuduhan serangan roket tersebut. Namun perlu diingat, Suriah sering menghadapi serangan udara Israel yang menargetkan pasukannya bersama dengan pasukan Iran di negara tersebut. Di satu sisi, serangan Suriah menandai ancaman baru yang dihadapi Israel di front utara. Pasalnya, serangan ke teritorial Israel di front utara lazimnya dilakukan oleh Hizbullah. Namun, kini IDF tidak hanya menangkal serangan Hizbullah, namun juga harus menghindari serangan Suriah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.